Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, atau kembali lagi Allah mengatakan alladzina amanu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, atau wahai manusia, atau ya ayyuhal muslimun, atau ya Bani Adam, ayo ya Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala secara spesifik mengatakan alladzina amanu. Artinya bahwa siapa ingin aman, siapa ingin hidup bersama Allah, siapa ingin bertemu dengan Allah, siapa yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumusiyam, maka kalian harus berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Begitu pula puasa itu diwajibkan bagi umat-umat sebelum kamu, sebelum kalian. Ketika kita berpuasa, makanya puasa itu pintu dari ibadah. Ketika kita berpuasa, kita tidak makan dan tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seksual kepada istri kita siang hari. Seolah-olah hal ini diri kita itu sedang mengkondisikan diri kita seperti kondisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berhubungan seksual. Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuh wanita. Allah Subhanahu wa taala tidak berhubungan seksual. Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum. Artinya jika kita tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seksual di siang hari, ini puasa secara umum, secara dasar. Insya Allah nanti waktu mau kembali kita akan menceritakan 3 jenis tingkatan puasa. Puasa orang awam seperti kita, puasa khususnya bagi orang-orang yang ahli ibadah, dan puasa bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwa itu merupakan alat yang digunakan oleh setan untuk mengelabui diri kita, untuk menggunakan tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita ini terbangun dari makan dan minum. Ketika kita makan dan minum, lalu saripati makanan dan suatu libido. Lalu hal itu akan membuat nafsu kita ini akan naik. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin memangkas jalur ego tersebut. Sesuatu yang dihalalkan pada bulan lain diharamkan pada bulan ini. Makan minum itu halal pada bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan itu menjadi haram di siang hari. Berhubungan seksual dengan istri itu halal pada bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan itu menjadi haram. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memangkas seluruh jalur ego supaya setan tidak bisa menunggangi kalian. Maka dilihatkan bahwa pada bulan Ramadan setan itu ditutup, neraka ditutup. Lalu kita terus bertanya, orang-orang awam kayak orang-orang biasanya bertanya, apalagi orang non muslim, katanya setan ditutup, pintu neraka ditutup. Tapi kenapa kok orang masih bisa berbuat maksiat di bulan Ramadan? Betul. Jadi pertama harus kalian tahu bahwa setan itu tidak pernah berbuat maksiat kepada manusia. Setan hanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekali di langit. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud, setan tidak mau sujud. Begitu. Lalu setan berbuat maksiat sekali pada Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidina Hawa itu ketika di surga. Ketika di bumi, setan tahu batasannya, bahwa batasan mereka itu bukan berbuat maksiat, tapi membisiki orang, mengelabui orang dengan sebuah kebaikan supaya itu melakukan maksiat. Ketika orang itu melakukan maksiat, apakah setan berbuat satu maksiat di situ? Ya enggak. Setan enggak dengan wanita, setan enggak dengan laki-laki, setan enggak dengan sandal, setan enggak dengan uang kas di masjid. Tapi kenapa orang nyolong kas di masjid? Setan enggak dengan motor. Tapi kenapa ada aturan mall? Apakah setan ingin naik motor? Ya enggak. Setan itu batasannya tahu, dia itu hanya menggoda manusia, menggoda seseorang, umat Nabi, keturunan Adam ini digoda supaya dia itu melakukan maksiat. Lalu siapa yang bermaksiat? Ego dalam diri kita tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memangkas ego itu
seluruh kesalahan ego itu dipangkas supaya dia lemah, supaya dia ini tidak berbuat onar, begitu. Walaupun setan di neraka, ditutup nerakanya, tapi selama di dalam diri kita masih ada ego itu akan terus menerus membuat kerusakan pada diri kita, lalu membuat kerusakan pada orang lain, lalu menciptakan fitnah, begitu, membuat permusuhan, begitu. Makanya jadi tiga-tiga Bapak RT, setan tidak butuh motor, setan tidak butuh uang, setan tidak butuh HP, setan tidak butuh kotak amal di masjid. Makanya kalau ditanya, Pak RT, tapi kan katanya Muslim kan setan kalau Ramadan tiba kan keberadaan itu setan masuk ke dalam rumah, nggak diikat di sana. Tapi kalau ada orang masih nyolong sandal, nyolong kotak amal, nyolong motor, loh, betul setan di sana. Tapi apakah yang nyolong itu setan? Bukan, yang nyolong kan orang. Apakah setan memang butuh kotak amal? Memang setan mau bikin masjid? Kalau setan bikin masjid, kalah kalian semua ibadahnya. Begitu. Kalau setan bikin motor, semua motor di dunia ini hilang semua dicolong setan. Kalau motor jalan sendiri. Motornya misalnya ke mana? Ke warung cok. Oh, setan lagi di warung cok berarti. Enggak mungkin. Begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, siapapun yang ingin sampai kepada aku, maka maka berpuasalah. Karena ketika kalian berpuasa, kalian mengkondisikan diri kalian sebagaimana kondisiku, di mana Allah tidak makan, Allah tidak minum, dan Allah tidak melakukan hubungan seksual. Kira-kira bisa Allah makan nggak? Ya Allah tidak bisa Allah makan, habis semua makan di dunia ini. Bisa Allah minum, nggak ada air di dunia ini. Oh ya Mbakku, aku haus, sekali minum habis semuanya. Mati kita semuanya. Dan Allah tidak melakukan hubungan seksual. Tapi Allah melakukan hubungan seksual, tidak ada wanita di dunia yang masih ada. Begitu. Makanya alhamdulillah Gusti Allah SWT memberikan satu jalan paling dekat, paling cepat untuk bisa sampai pada Allah dengan memberitahu bahwa puasalah. Karena sebenarnya kalau kalian puasa kondisi yang sebagai kondisi kutilangnya, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seksual. Kalau Allah SWT dalam hati seseorang, maka dan ketika dia puasa, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hati tersebut, Allah Subhanahu wa taala jangan dalam hubungan seksual sama dengan orang tersebut. Bagaimana kalian mau ketemu presiden? Nggak mungkin kalian pakai pelawar ini bisa ketemu, enggak, ada protokolnya. Kalian harus memakai batik, memakai celana yang bahan, memakai sepatu, rambut sisir rapi, dipastikan tidak ada senjata tajam dalam diri kalian, baru kalian bisa sampai ke sana. Harus ada pengawal yang akan bawa kalian semua, bahwa presiden itu menjamin bahwa orang itu datang ke presiden itu aman, nggak bawa yang tidak mencelakakan presiden. Begitu pula ketika kita berpuasa, saum Ramadan, maka kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala, kondisi Allah, yaitu Allah tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan, maka kita ikuti. Lalu kita ada kaitnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kenapa Allah mengatakan la'allakum tattaqun, sebelumnya Allah mengatakan wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan puasa itu diwajibkan oleh kaum sebelummu. Artinya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi SAW semua diperintahkan berpuasa. Walaupun puasanya tentu tidak sama dengan umat Nabi. Kalau umat Nabi selama Ramadan itu sebulan penuh, umat Nabi itu puasanya sehari puasa, besok tidak puasa. Begitu. Puasa Nabi-Nabi yang lain mereka pada hari-hari tertentu. Lah, kenapa tadi disuruh berpuasa? Jadi riwayatnya itu kalau tidak salah tadi itu cahayanya ilmu itu kelihatan begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ego di langit, menciptakan ruh, Allah bertanya, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini pencipta kalian?" Ego itu mengatakan, "Ya kamu ya aku." Kalau Pak Dores, Mas Muin, Pak Wale, Mas Fauzan sama Pak Sufyan sama orang Betawi ya. Lu gue. Tong, terserah dong lu gue dong. Lu gue lah gitu. Terserah dong, enak aja lu. Ego itu begitu pada Allah. Terus Allah bertanya, bukankah aku ini penciptamu? Ego mengatakan, ya engkau ya kami. Lalu ego itu diturunkan ke lembah Zulumat, ke lembah neraka yang paling dalam selama 1000 tahun kurang lebih. Setelah diangkat, Allah bertanya kembali, alastu birabbikum, bukankah aku ini pencipta kalian? Dia masih menjawab, ya lo gue.
Lalu Allah SWT menaruh ego itu ke dalam lembah neraka yang sangat dingin. Jadi di lembah neraka yang panas, di dalamnya itu lembah neraka yang sangat dingin yang ditakuti oleh para orang manusia. Lembah sampai dunia ini ada api, ada es, ada air. Lembah yang paling dingin. Setelah 1000 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, 2000 tahun dia disiksa. 1000 tahun di langit, 1000 tahun di bumi, baru sehari di sana. Kalau 1000 tahun di langit berarti berapa juta tahun di bumi. Lalu ego itu diangkat oleh Allah. Allah bertanya, alas bikum, bukankah aku ini pencipta kalian? Ego itu mengatakan, ya Lord gue gitu kalau bahasa Betawi. Yang engkau gue, kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala membawa ego itu ke lembah penderitaan. Lembah penderitaan ini tidak ada satu ulama pun yang mengetahui lembah ini di mana. Kalau lembah neraka, para ulama insyaallah mereka mengetahui, karena itu jelas di Al-Qur'an dan hadis kita. Dan lembah neraka ini itu pun mungkin beberapa ulama mengetahui. Dan itu lebih dalam lagi. Tapi lembah penderitaan ini belum diketahui, ini tempatnya di mana lembah penderitaan. Di dalam lembah penderitaan itu setiap hari Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alas bikum?" Itu menjawab, "Ya, tunggu kami." Terus menerus sampai 999 tahun lamanya. Lalu di akhirnya ketika Allah mengatakan alas bikum, itu gemetar. Dia mengatakan qalu bala syahidna, baru dia diangkat. Kenapa demikian? Karena di lembah penderitaan ego itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Maka ketika dia ditanya di awal, dia masih oke, seger. Pas mau ke 1000 tahunnya udah lapar, haus kan, nggak makan kami sama ratusan tahun, baru dia gemetar, lemas. Dia tahu dia butuh makan, butuh minum. Yang bisa memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dia mengatakan kalau bala syahidna. Makanya kalau kita mungkin hidup di Afrika yang tanah yang gersang, selama ada air, ada makan, kita masih bisa hidup. Kalau atau kita hidup di kutub misalnya, selama ada makanan, kita masih bisa hidup. Tapi bagaimana kalau kita hidup di kampung sumur, walaupun ada rumah, ada pohon, tapi kita tidak makan, tidak minum, mati ya? Mati. Itulah dulu ego kisahnya begitu. Makanya kalau habis sahur, kita semua zaman kita masih muda kan, nongkrong mana, ada buaran, takuran gitu kan. Kalau nggak nongkrong malah emak-emak di kampung semua, itu nggak pada kebuaran apa bareng ya. Sana lampu merah nggak pada tawuran lah gitu. Wah, sempat pagi habis makan, bingung, karena habis sahur. Nanti pas siang hari mulai pada hilang, ada yang tidur, ada yang minum, ada yang makan, terus keluar hilang lagi, gitu asa deh gitu. Nanti di sore hari pada keluar lagi karena siap-siap cari makanan, begitu. Tapi di sore hari itu jangankan diajak tawuran, di rumah aja mungkin cuma nggak bentuk-bentuk ya gitu lama gitu. Enggak, karena egonya udah lemes. Makanya kalau orang itu dia dikasih makanan, lama-lama dia menggigil. Karena apa? Memang pada dasarnya ego itu seperti itu. Jadi ego kita taruh ke lembah neraka yang panas, dia tidak jerah. Taruh ke lembah neraka yang dingin, dia tidak jerah. Tapi ketika dia itu ditaruh di lembah penderitaan, begitu. Selama 1000 tahun, setiap hari Allah bertanya, dulu dicetar terus. Allah subhanahu, tapi Allah subhanahu. Tadi masih lugu-lugu, pas 1000 tahun, dia tahu bahwa tanpa makanan dan minuman, dia mati. Sedangkan yang bisa memberikan makanan itu adalah Tuhan pencipta mereka sendiri. Maka dia mengatakan qalu bala syahidna. Lalu ego itu ditaruh ke setiap diri manusia, dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Makanya Allah mengatakan wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa diwajibkan pula oleh kaum sebelum kalian, karena dalam diri kaum sebelum kalian pun ada ego di sana. Ego itu harus kalian perangi, begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu cara bagaimana cara memerangi ego, yaitu dengan puasa, dengan saum, dengan tidak memberikan kesenangan baginya. Nah terus
la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Artinya apa? Ketika kalian puasa semua Ramadan, selama bulan Ramadan kalian bersama Allah Subhanahu wa taala digembleng, siang itu puasa, malamnya tarawih, lalu qiyamul lail, supaya insting kali kita, feeling kita atau alam bawah sadar kita itu selalu ma'iyah bersama Allah, selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam hidup kita. Makanya setelahnya alaikum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Maksudnya semoga puasa yang kamu lakukan sebulan itu, gemblengan itu selama sebulan, ini akan kamu bawa sampai 11 bulan yang akan datang. Tattaqun, jadi kemanapun mau pergi, kamu akan bersama Allah, ingat dengan Allah. Ketika kamu pergi misalnya di bulan Syawal atau bulan Zulhijjah atau bulan Muharram, bulan-bulan yang lain, bulan Safar, bulan yang lain, kamu akan ingat, oh ya, dulu aku rekoso di bulan puasa, aku tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istriku di bulan puasa, tidak melakukan hubungan dengan istriku. Terus malamnya aku juga sholat raweh, capek banget. Terus malamnya lagi sholat Lailatul Qadar, makanya lagi tetap majlisan. Nah, semoga itu akan membuat kita itu akan la'allakum tattaqun, yaitu tattaqun itu dalam tafsir tasawuf itu bahwa segala aktivitas kita ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala itu la'allakum tattaqun. Kalau ilmu syariah, takwa atau disebut takwa adalah kalian berhati-hati dalam hidup, jangan melakukan kesalahan, lalu kalian harus berjalan pada jalan yang lurus. Itu betul, memang sholat itu jalan yang lurus, puasa itu jalan yang lurus, zakat jalan yang lurus, haji jalan yang lurus. Tapi apakah hati kita sudah lurus juga? Belum tentu. Apakah pikiran kita lurus juga? Belum tentu. Makanya ada tafsir tasawuf, tafsir daleman. Jadi kalau tafsir syariah itu kita mentafsirkan arti dari diri kita kepada Allah, kalau tasawuf itu dari Allah pada diri kita. Dan Allah mengatakan la'allakum tattaqun, artinya bahwa segala aktivitas hidupmu, jika kamu tidak menyatu, tidak mendapatkan aku dalam hidupmu, maka kamu saat itu kehilangan ketakwaan. Karena apa? Ketika seorang lupa kepada Allah, maka setan akan mengambil alih jiwanya. Makanya dalam tanda kutip Allah sudah memberikan sign atau tanda. Ketika kita beraktivitas, Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir. Supaya aktivitas kita ini tidak bercampur dengan ide setan atau tangan kita. Lalu kita disuruh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita disuruh menyatakan bahwa kita ini bersama Allah, tidak bersama setan. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah takwa, yaitu seluruh aktivitas hidup kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tulisan ya, kan banyak kita mengatakan bahwa takwa pada Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terus pas makan aktivitas itu, makan, minum, kerja, lupa pada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan. Artinya rutin lah, artinya apalah gitu. Jadi sholat, benar sholat itu bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Wah, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam sholatnya kita lupa pada Allah, rakaatnya jadi lupa. Kita lupa pada Allah karena apa? Karena keinginan dalam hati kita ini meningkat, menguat, lalu dia akan mempengaruhi pikiran, sehingga pikiran ini jadi kacau, sehingga kita nggak ingat sholat kita tadi udah berapa rakaat. Ini yang sering kita lakukan. Insya Allah kita akan lebih lagi pada waktu naik. Wa taufiq bihormatil habib wa sallallahu Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma ij'al awla majlisana hadha salahan Allahumma ij'al rahmatan Alhamdulillahilladzi sakana kullu syai'in wa barakatuh. Tasawwaru kullu syai'in. Alhamdulillah. Allahumma anta al-haqqu sa'ati ilaika wa biqadri wa inna ila haqqi wa la Mana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa puasanya bareng-bareng.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadi sanati fadlan amin. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.